Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh melihat kehidupan dengan benar dan realistis. Kemarin kami merayakan sukacita, sekarang duka cita. Stefanus harus dirajam karena iman akan Kristus. Iman akan Kristus bukanlah sesuatu yang semua enak, gembira, tapi sesuatu yang realistis. Ada duka, ada suka, dan seterusnya. Untuk kami untuk melihat kehidupan dengan kacamata yang lebih baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hidup itu paradoks. Jujur, pada saat-saat kita gembira, dan bahkan pada saat-saat yang sama kegembiraan ada duka cita. Sukacita bersinggungan secara dekat sekali, tidak jauh. Dalam duka cita bisa juga ada sukacita. Dalam sukacita ada juga duka cita. Dan itulah realitas kehidupan yang harus kita terima dengan penuh iman, penuh kasih. Tetapi seringkali kita disodorkan pada segala hal yang nampaknya semua indah. Ada seorang YouTuber yang sangat terkenal yang seringkali memamerkan kekayaan-kekayaan dan keluar biasaan dia. Tapi ternyata di balik kekayaan, keindahan, kemewahan ada duka cita karena harus cerai dengan istrinya. Hanya karena suatu soal tertentu. Saudara, kita tidak bisa menyembunyikan suatu realitas yang hanya semua baik, yang semua indah. Dan kita harus melihat realitas ini dengan kacamata yang lebih terang. Dan seringkali terjadi di dalam dunia medsos, orang hanya melihat yang indah, yang hebat, yang mulia, yang kelihatannya gegap gempita dengan penuh sukacita. Melupakan unsur penderitaan dan salib. Maka di zaman sekarang ini anak-anak muda tidak berani menghadapi salib. Ya. Tidak mudah menghadapi pengorbanan. Semua kelihatannya indah, baik, dan menarik. Tapi ketika dihadapkan pada realitas, mereka cenderung lari. Ya, tidak mudah untuk menghadapkan situasi seperti itu. Inilah kenyataan hari ini. Hari ini Stefanus yang menyatakan bahwa Kristus adalah Raja. Kristus adalah kemenangan. Kristus adalah yang beriman. Dan orang Yahudi begitu marah. Termasuk Saulus yang menjadi pemimpin dari mereka. Membunuh Yesus. Membunuh pengikut-pengikutnya. Itulah saudara. Realitas yang harus kita hadapi. Dan Tuhan akhirnya mengubah Saulus menjadi Paulus. Seorang yang hebat. Yang penuh iman. Ya. Yang penuh kasih. Itulah yang sebetulnya juga harus menjadi dasar dari hidup kita. Supaya kita tidak mudah hanya melihat yang nampaknya baik. Melupakan apa yang nampaknya harus kita tanggung dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Santo Stefanus yang berani mengorbankan hidupnya karena juga melihat surga terbuka, malaikat-malaikat bersukacita, dan itulah gambaran yang indah dari kehidupan kita yang konkret, yang nyata, bahwa kita berani untuk mengorbankan diri kita karena Kristus. Jadi dasarnya itu menurut saya adalah keilahian. Kalau kita perhatikan dalam Natal dan Natal yang baru, malaikat datang, selalu ada intervensi Allah. Ya, maka kita juga harus belajar untuk melihat yang ilahi di atas segala yang manusiawi. Kalau kita hanya pada dasar manusia, maka kita akan tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Tapi ketika kita melihat yang ilahi, yang surgawi, yang menjadi tujuan hidup kita, ketika Stefanus melihat surga terbuka, ya, di sana para malaikat bernyanyi bersukacita. Itulah yang mau ditawarkan Kristus kepada kita. Semoga kita berani menanggung segala-galanya. Karena surga lebih berharga daripada apa yang kita alami di dunia. Sekali lagi, surga lebih berharga daripada segala apa yang kita alami. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita melihat surga dan menjadi dasar kita
berani mengorbankan hidup kita. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.